Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Pengalaman berapa bulan lalu gue kayak dapat kenal, bukan kayak gue deket sama cowok toksik banget dan itu zong menurut gue. Lo kenal dari mana? Adalah pokoknya gue kenal itu, gue sebenarnya kayak, jadi ini cowok tuh ala-ala Maksudnya? di lobi ketemu gue, ngeliat gue bla bla segala macam Di sini. Iya pokoknya di lobi ini kan, di lobi tempat gue tinggal. Yeah. Dia nanya sama security itu siapa, bla bla, terus Oke. ala-alanya dia minta nomor telepon gue buat podcast, nggak taunya buat kepentingan pribadi Ke dia. security. Kasih. Dia bilang buat Security punya nomor handphone. Iya, nomor handphone gue. Oh, emang mereka punya akses ya? Maksudnya? Enggak kan, kalau apa-apa kan gue ngechat dia apa gitu. Pantesan. Oke. Go on. Iya, modusnya itu dia bilang buat podcast lah bla bla segala macem. Ya udah gue pikir bener dong, gue kasih lah, gue izinin lah, terus security ngasih nomor gue dong. Terus ya jadi menurut gue ini toxic banget ya. Jadi dia ala-ala podcast tapi sebenarnya dia cuma mau deketin gue. Jujur ya, gue tuh orang kayak, kalau gue bukan tipe gue itu nggak akan, gimana ya? Ya gue nggak akan. Ya gue nggak akan biarin dia jauh lah. Gue nggak feel, bukan gitu. Jadi kayak dan tuh cowok ngechat gue bilang kapan ya, kayak mau ngajakin podcast. Gue tanya podcastnya kapan, nah, terus nggak jelas ternyata orang itu. Ya terus deketin gue, tapi nggak pernah gue respon sama sekali. Gue nggak pernah respon selama setahun, ya kan. Tapi lu itu nggak tahu orangnya kan? Maksudnya? Udah tahu orangnya. Oh, tahu. Akhirnya ketemuan lah di lobby. Tapi gue nggak pernah kayak kalau gue nggak pernah yang namanya itu pun gue ketemuan gak sendiri. Gue ketemuan sama temen gue kan. Jadi gue tanya podcastnya tentang apa, terus ini ternyata nggak jelas dong. Nggak dikasih juga, maksudnya ketika ditanya nggak ada podcast. Oh, nggak ada. Ala doang. Terus, kayak modus ya kan. Terus nggak lama dia ngechat gini kan, lagi di ini enggak, lagi di unit kok. Gue bilang ngapain lu nanya-nanya gue lagi gitu, kayak dia tuh kayak modus gitu loh, kayak pengen main ke tempat gue. Gue bilang ngapain main tempat gue kan. Jadi selama setahun itu tuh dia ngejar-ngejar gue, ya kan. Lama juga ya, setahun. Lama, karena emang gak gue respon, karena dia bukan tipe gue. Dari dia ngechat gue, ngajakin ngopi lah, inilah, gue responnya biasa aja. Terus udah gitu, pas gue lagi kesepian, gue lagi ini bla bla segala macam, ya udah gue ladenin lah tuh cowok ya kan. Gue ladenin tuh cowok, ya gue pikir dia single ya kan, nggak punya pacar. Pas udah deket sama gue, baru udah berapa hari ya kan, udah ya kayak gitu, baru gue lihat dia punya pacar. Ya terus. Tapi belum deket banget kan? Menurut gue sih udah deket ya kan, udah deket lah maksud gue. Dan ini cowok, ini menurut gue toksik ya. Jadi ini cowok ini kayak gue jadi takut nih, kayak kenalan sama cowok orang baru. Dengan mulutnya dia yang baik banget, dengan mukanya dia yang baik banget ya, dia ngomong. Gue tuh bener-bener, dia tuh meyakinkan gue banget, kayak ayo ke rumah gue, ketemu nyokap gue, bla bla. Gila, gue bilang mau ngapain ketemu nyokap lo, gitu ya kan, kayak ngajakin gue ke rumahnya terus kan. Gue bilang mau ngapain ngajak ke gue main ke rumah lo gitu ya kan. Gak apa-apa ketemu sama nyokap gue ini gitu kan. Jadi menurut gue, dia rumahnya di mana? Di sini juga? Iya, dekat sini pokoknya. Oh, nggak jauh. Iya, jadi menurut gue nih toksiknya gini loh.
satu keluarga itu toksik. Iya, oke lah, gue datang ke rumahnya. Oh, akhirnya datang. Terus Oke. kenal ini sama keluarga segala macam, dan keluarga tahu dia tuh punya cewek gitu loh. Tapi dia nggak ada yang ngomong. Oh, support banget berarti, nutupin. Parah. Terus dan itu waktu awal-awal gue nggak tahu dia punya pacar. Berapa harinya dia langsung di WA ada nama ceweknya. Gue langsung anjing, dia ternyata punya cewek dong. Sedangkan gue tuh anjing, gue kayak kena apa sih, kayak ini menurut gue tuh wah gila, ini udah nggak bagus banget, tapi kayak udah nggak beres gitu loh, ngerti nggak sih, kayak dari cara ngomongnya, dari cara ininya, maksudnya lama kelamaan cowoknya tuh toksik. Ya Emang kan? lu berapa lama prosesnya dari akhirnya diladenin itu? Oh enggak, akhirnya gue cuma kalau udah cowoknya udah nggak jelas, itu nggak akan lama. Itu ya gue cuma bertahan gak nyampe 2 bulan, tapi dia ngedeketin gue setahun, gue baru respon. Dan gue deket sama dia nggak nyampe 2 bulan, karena nggak nyampe 2 bulan itu gue tuh sama dia udah mulai banyak kayak kejanggalan ya kan. Gue 2 bulan doang, cepet banget. Karena menurut gue emang cowoknya nggak baik buat gue, kayak dia aja bisa ngebohongin ceweknya. Satu keluarga itu bisa ngebohongin gue sama ceweknya. Iya. Itu toksik dong. Keluarganya sampai mendukung gitu dong. Nah pas ketahuan sama ceweknya dia, ya kan, dia langsung ngechat gue. Dia pura-pura dia kayak gini, dia bilangnya, lu kan temennya ini, gue kan kenal lu dari ini. Kurang ajar tuh cowok menurut gue. Oh, di depan si ceweknya itu. Anjing gak lu menurut lu kayak gitu? Kayak lu kok gak gentle sih, kan gue aja kenal dia dari elu, kenapa lu? Jadi kayak dia tuh ketahuan sama ceweknya, dia tuh nggak mau nama dia rusak, malah nama gue dirusak. Oh. Akhirnya dia ngomong ke orang-orang, dia goblok ya, dia bawa gue ke keluarganya, ke orang-orangnya dia. Terus pas udah ributnya dia sama ceweknya itu, gue dikata-katain, gue dibilang si Angel tuh pokoknya tuh nggak beres lah, kayak pokoknya dibilang dibalik lah ya. Dibalik kayak gue yang rusak banget, kayak maaf nih, gue dibilang open BO lah. Gue dibilang cewek simpenan om lah. Waduh. Wah pokoknya itu parah deh, nama gue tuh dirusak sama dia di ini ya, sampai ceweknya tuh ya bener ngira gue tuh seperti itu. Ya kan, gue bilang anjing lu, gue gitu nih ya kan. Giliran udah kayak gini aja dia ngejek-jejekin gue, tapi dia ngebagusin nama dia. Itu yang gak gue suka, itu kayak menurut gue toksik kan. Ngapain lu selama setahun ngejar-ngejar gue? Kocak gak tuh? Iya. Terus pas udah ribut-ribut, dia lebih milih ceweknya. Ya udah lo ngecewek aja, ngapain lu ngerusak-rusak nama gue? Si ceweknya itu pernah datang ke sini gak? Gak pernah. Oh, pantesan aja, fine-fine aja selama. Apaan fine-fine gimana? Maksudnya nggak pernah mergokin pas lagi misalkan kalian berdua nongkrong? Cuma gue langsung kasih bukti-bukti nih, bukti cowok lu yang ngedeketin gue. Gue bilang, gue juga kena zong kali sama cowok kayak gitu. Ya gimana ya, menurut gue tuh zong banget, karena ya dari mulutnya tuh udah sampah banget, ngerti nggak? Kayak ada cowok kayak gini sampah banget mulutnya, ngata-ngatain gue. Lu belum bisa ngasih cewek apa, mas, kayak lu bukan siapa-siapa cewek itu, dan lu tidak memberikan apapun ke cewek itu, tapi lu ngata-ngatain cewek itu seolah lu tuh tahu dia dan keluarganya dia. Jadi gue dikata-katain parah deh. Gue itu tuh pengalaman gue yang toksik banget, ketemu sama orang toksik, terus gue dikata-katain, gue yang di ini, sampai ceweknya anjir. Itu pernah nulis story ngata-ngatain gue, dan gue nggak pernah ketemu ceweknya itu. Lah kalian saling follow-followan di sosial media? Gue nggak follow, tapi ada akun fake-nya dia. Lihat di story gue, kan gue suka ngebahas dasar lu cowok mau kondo. Emang kan cowoknya dia mau kondo, ya kan? Ya, lu udah sejauh itu lu ya? Mau kondonya maksud gue gini ya kan, ya gitu deh, maksud gue lu nggak modal aja banyak ininya, lu banyak ngatur, paham nggak? Si ceweknya tahu nggak sejauh mana kalian tuh? Maksudnya sampai detail gitu, tahu nggak? Iya tahu lah, gue ceritain semuanya. Oh itu by phone, by call? Kenapa? By phone atau by WhatsApp gitu? By WhatsApp.
tapi gue ajakin ketemu nggak mau. Tapi jujur ya, itu pertama kali gue nemuin cowok yang super kayak dari mukanya baik, dari tutur katanya dia ngomong ke kita baik segala macem. Pas udah kayak gitu udah ketahuan semua, kebongkar sifat aslinya. Gue bilang lu nggak tahu ya kan, yang lu kata-katain tuh siapa gitu ya kan, terus yang lu hadepin tuh siapa gitu ya kan, kayak lu seolah-olah lu tahu banget tentang cewek ini, sedangkan lu baru deketnya aja 2 bulan, lu baru gue respon belum ada jalan 2 bulan loh gitu, udah bisa-bisanya dia ngejudge gue kayak gitu. Terus si ceweknya juga ngata-ngatain gue, sampai gue aduh gila, gue dihina-hina deh parah. Gue bilang nih cewek belum pernah ketemu gue, coba kalau dia ketemu gue ya kan. Terus gue udah males aja tuh, gue bilang gue ngapain gue ngeributin cowok kayak gitu, gue aja zong kenal cowok kayak gitu. Udah itu toxic banget, baru banget gue ngerasain hubungan kayak gitu toxic. Tapi baru banget gue ngerasain yang kayak gitu, bener-bener kayak ya dikata-katain habis. Gue dibilang PSK lah, gue dibilang cewek nggak bener, gue dibilang inilah itulah, gue bilang anjir, gue bilang. Terus dia mau ceweknya mau coba-coba ngebayar gue, nyuruh orang untuk ngebayar gue biar ya maksudnya kayak ceweknya tuh seolah tahu tentang kehidupan gue. Di tulisan story itu ceweknya tuh kayak bilang ya saya tuh tahu kali, udah tahu tentang anda bla bla segala. Kalau foto-foto tersebar itu wajar karena kan gue mantan model ya kan. Dia tuh kayak di storynya itu seolah tuh dia mengatakan itu kayak itu the real gue, padahal itu bukan gue yang dia kata-katain itu. Jadi gue bilang nih cewek halu anjir, lu tuh kebanyakan, lu tuh makanya jangan keseringan sama cewek sama cowok toksik. Kan gue pernah nulis story ya kan, ya daripada lo pacaran bertahun-tahun ya kan sama cowok toksik, udah berapa kali dibohongin masih balikan lagi. Goblok gak tuh cewek? Oh udah sempet putus mereka terus balikan lagi 4 tahun. Si cowoknya bilang sama gue pacaran sama ceweknya 2 tahun. Jadi menurut gue lu udah toksik banget. Lu kenapa mau balikan sama cowok kayak gitu? Ya kan, gue aja kalau gue emang udah gak bisa sama cowok-cowok kayak gitu. Anjir, ada ya cowok kayak gitu ya? Ada, gue dikata-katain parah. Maksud gue yang datang ke kehidupan gue siapa ya? Lu, bukan gue. Lu yang ngeganggu hidup gue, bukan gue ngerusak hubungan lu. Itu yang gue bete di situ, kayak dia ngerasa gue ngerusak hubungan dia, padahal dia ngeganggu hidup gue. Gila, kayak nggak habis pikir. Terus ceweknya juga goblok sih menurut gue. Gue kalau jadi dia ya lebih baik ya gue cari cowok lagi ya kan, gue tinggalin cowok kayak gitu. Dan lucunya nih, ada lagi cerita lucunya, ceweknya cerita sama gue. Dan si cowoknya itu suka pinjem duit online pakai KTP ceweknya. Pinjol. Iya, tapi pakai KTP ceweknya. Bego nggak tuh? Wah parah juga ya. Iya, jadi menurut lu mau kondo bukan tuh? Ya nggak modal aja, nggak modal ya modal. Iya. Terus goblok, gue bilang lu kok mau dipinjemin KTP? Iya. Buat cairin pinjolnya dia. Terus kata dia, iya tapi dia bayar kok, tapi ya bayarnya gitu, dia pinjol lagi. Mampus. Ya kalau lubang tutup lubang kan dong. Gue bilang mau kondo kan, ya kan, ngata-ngatain gue. Lebih baik kerjaan gue. Maksud gue gini, ya lebih baik cewek yang jual diri deh, ya kan, dia tidak menyusahkan orang. Nah dia menyusahkan orang, ya kan? Iya benar. Iya nggak? Makanya gue tuh emosi, ya kan? Sabar. Enggak, maksud gue emosi, kayak gue di sini kayak lu merendahkan profesi orang, ceweknya itu juga merendahkan profesi orang. Seakan-akan kayak pekerjaan jual diri itu rendah banget. Dia nggak kerja apa sih cowoknya itu? Dibilang cowoknya kerja apa nggak jelas. Nggak tahu juga. Gue nggak ngerti deh, gue udah bodo amat. Gue nggak tahu kerjaan dia apa, tapi menurut gue ya dia mengata-ngatakan gue, menghina-hina gue. Seolah gua tuh seperti itu. Terus berarti selama 2 bulan lu pendekatan lu nggak tahu dia kerjanya apa, ininya dari mana, atau lu nggak terlalu peduli ya? Lu nggak terlalu peduli juga? Gua nggak terlalu peduli kayak uang dia dari mana, segala macam dari mana gitu ya kan. Selagi dia tidak meribetkan hidup gua sih, ya selagi dia bukan siapa-siapa gua nggak peduli gitu ya kan. Cuma dia yang kepengen tahu banget tentang hidup gua yang buat selalu buat apa juga ya? Namanya laki ya, kepo. Tapi gue selalu ngomong lebay. Gue bilang ya biar gue sebenarnya pengen ngetes laki tuh, seolah gue pengen tahu aja.
ini laki bakal bagaimana sama gue. Ternyata baru gue tes dengan omongan-omongan bohong gue aja udah ngata-ngatain gue, ya kan. Jadi ya udahlah, udah emang udah harus. Emang belajar. Iya, emang belajar deh gue akhirnya ketemu cowok toksik yang bener toksik, yang seumur gue nggak pernah dikata-katain nama laki kayak gitu. Itu bencong kayaknya ya, Wak. Ngata-ngatain gue seolah-olah lu kayak nggak pernah ngerasain jual diri, ya kan. Emang kenapa kalau perempuan jual diri? Dia tidak menyusahkan lu, dia tidak merugikan lu, dan tidak merugikan keluarga lu. Daripada lu merugikan cewek lu pakai KTP cewek lu pinjol, ya nggak? Iya betul. Ya kan? Bener nggak gue? Bener. Ya udah. Aduh. Masih ada ya cowok kayak gitu ya. Lu kaget kan? Gue kira udah habis cowok-cowok kayak gitu. Gue aja kaget denger cerita ceweknya kayak gitu. Gue sih kasihan sama ceweknya. Tapi ya udah bagus, nggak apa-apa lah. Jodoh, maksud gue kayak toksik ketemu toksik, cocok. Ceweknya ceweknya munafik, ngata-ngatain gua, ngata-ngatain profesi. Dia cuma ngelihat dari segi profile Instagram gua dengan pakaian. Namanya gue di entertain, paham lah entertain ya kan. Dia ngata-ngatain fisik gua, dia ngata-ngatain semua yang ada di foto profile gue. Dia bilang kalau cewek kayak gue ini nggak bener lah, apalah gitu. Gue dibilang beban keluarga, gue seumur umur gue nggak pernah jadi beban keluarga, dan gue dibilang memalukan keluarga. Seumur umur keluarga gue tuh nggak ada tuh yang gue selama ini. Maksud gue dari umur gue 16 tahun gue udah mandiri ya di situ, dan gue nggak ada yang pernah nyusahin keluarga gue. Dan yang dari situ tuh gue nggak suka dia bawa orang tua gue, dia bawa segala. Gue bilang lu nggak tahu. Gue bilang oke ya, itu jadi pengalaman lah intinya ya. Pengalaman cuy, itu toksik banget. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.